Bu, nyari PSK di mana misalnya gitu ya, atau nyari waria di mana, atau nyari gigolo di mana, nyari orang LGBT di mana. Padahal sebenarnya sekarang saya rasa teman-teman, orang yang seperti itu tuh lebih mudah untuk menampakkan jati diri mereka daripada ketika saya zaman kuliah dulu. Kalau zaman kuliah saya dulu tuh internet nggak semaju sekarang gitu ya. Kayak berasa tua banget gak sih ya? Tapi kalian gak berusaha untuk mencoba membangun raport, ya kapan kalian bisa gitu. Jadi gak masalah, sekarang belepotan-belepotan dulu gak masalah. Tetapi kedepannya saya rasa kalian insya Allah akan bisa menjadi seorang pewawancara atau interviewer yang handal kalau kalian itu tidak pantang menyerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas mengenai kelemahan dari wawancara. Itu ada apa saja gitu ya. Yang pertama, memerlukan banyak waktu dan biaya. Ya, banyak waktu dan biaya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya, kalau biaya banyak itu relatif ya teman-teman ya. Ada orang yang mengatakan 50.000 itu besar. Ada yang ngomong 5 juta itu kecil, gitu ya, relatif. Tetapi jika dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain, memang wawancara itu memakan banyak waktu. Ya iyalah, secara kalau kita membutuhkan data yang deep, data yang mendalam, kita itu butuh beberapa kali wawancara. Tidak hanya sekali, 2 kali, tetapi bisa 3, 5, 6, 8, 10 kali mungkin ke interview kita. Itu baru satu interview, baru satu informan, belum significant others ya, belum informan utama yang lain gitu. Apalagi kalau kita menggali data dengan menggunakan pendekatan grounded theory, kalau settingnya adalah setting riset, itu bakal butuh waktu yang gak sedikit. Kalau kuesioner tinggal kita bikin, kita try out, kemudian kita sebar. Dan sekarang enak, ada Google Form, bisa kita sebar kemana saja. Dan sekarang enak juga teman-teman, ada lembaga-lembaga yang mereka menyediakan responden. Kita bisa ke tempat tersebut untuk mencari responden ke tempat itu. Kalau zaman saya dulu harus datang satu-satu, face to face, meminta kesediaan mereka. Kalau sekarang sebar kuesioner selesai. Nah, itu kenapa wawancara ini kelemahannya salah satunya adalah masalah waktu. Salah lainnya adalah masalah biaya. Biaya, ya lagi-lagi relatif ya teman-teman ya. Kalau masalah biaya itu, masalah transport misalnya. Jadi ke tempat interview kita butuh bensin gitu ya. Kemudian kita ya nggak enak juga ya datang ke sana nggak bawa oleh-oleh, nggak bawa buah tangan, pasti kita harus bawa. Dan itu yang membuat wawancara itu mahal gitu loh. Kemudian kelemahan wawancara yang kedua adalah faktor subjektivitas dari peneliti atau interviewernya sendiri dalam menangkap makna melalui wawancara. Itu cukup tinggi. Jadi kita punya kecenderungan untuk bersikap atau berpikir subjektif. Jadi kita sudah ada gambaran tersendiri terkait apa yang sudah dikatakan interviewee ke kita gitu. Teman-teman perlu ingat bahwa kita sebagai seorang interviewer itu harus dapat melakukan bracketing. Apa itu bracketing? Teman-teman bisa klik di link di atas ya. Mana nih? Kanan apa kiri nih ya? Oke, bisa klik di link di atas. Nah, kemudian teman-teman perlu ingat bahwa kita sebagai seorang interviewer itu tidak boleh bersikap subjektif. Jadi kita harus objektif, kita harus melakukan bracketing. Caranya seperti apa? Adalah caranya berarti kita harus mengurung segala hal terkait pengetahuan kita, apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita tahu, dan benar-benar melihat langsung dari interviewee kita. Memaknai apa yang dirasakan oleh interviewee kita tanpa melihat sebelum-sebelumnya, gitu ya teman-teman ya. Kemudian kelemahan wawancara yang ketiga adalah dapat memberikan rasa tidak nyaman pada interviewee, terlebih ketika hal yang kita gali itu adalah peristiwa-peristiwa traumatik, peristiwa-peristiwa yang ingin dilupakan oleh interviewee kita. Begitu. Jadi sebagus apapun pembangunan raport kita, kalau itu adalah hal-hal sensitif yang ingin dilupakan oleh interviewee, ya berarti kita harus mengoreknya. Dan jangan sampai kita itu membuat luka baru teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya? Kalaupun kita harus mengorek luka lama dia, kita harus menyediakan support gitu ya, memberi support ke dia untuk tetap bisa bangkit kembali dari keterpurukan dia atau hal yang ingin dia lupakan itu.
Begitu. Kemudian kelemahan wawancara yang keempat, tidak terdapat standarisasi model pertanyaan. Jadi memang tidak ada format baku dalam pertanyaan wawancara. Memang ada yang namanya wawancara terstruktur, tetapi memang tidak ada format pakemnya dalam membuat pertanyaan wawancara harus seperti apa. Yang penting adalah pertanyaannya pertanyaan terbuka, tidak boleh mengarahkan, kemudian tidak ada judgement di situ, dan kita harus benar-benar melihat sesuai dengan perspektif dari interviewee atau informan kita. Kemudian kelemahan yang terakhir adalah sulit menemukan informan yang bersedia untuk diwawancarai. Lagi-lagi ketika temanya adalah tema-tema sensitif, hal-hal tabu, hal-hal yang cenderung dianggap aib oleh masyarakat sekitar, itu kita nyari informannya itu nggak mudah. Itu sering ditanyakan oleh mahasiswa-mahasiswi saya ketika mereka ingin mewawancarai informan-informan yang misalnya PSK. Bu, nyari PSK di mana misalnya gitu ya. Atau nyari waria di mana, atau nyari gigolo di mana, nyari orang LGBT di mana. Padahal sebenarnya sekarang saya rasa teman-teman, orang yang seperti itu tuh lebih mudah untuk menampakkan jati diri mereka daripada ketika saya zaman kuliah dulu. Kalau zaman kuliah saya dulu tuh internet nggak semaju sekarang gitu ya. Kayak berasa tua banget nggak sih ya? Tapi memang saya ngerasa sekarang itu mereka dengan bermunculannya para artis yang memang mereka transgender dan banyaknya artis yang tidak dapat sanksi sosial padahal mereka melakukan atau menjajakan diri mereka, itu bisa menjadi kayak semacam pembenaran dan contoh bagi mereka para transgender PSK untuk dapat menunjukkan jati diri mereka, bahwa mereka PSK, bahwa mereka itu adalah transgender misalnya. Jadi saya rasa untuk mendapatkan informan-informan atau interview yang seperti itu sekarang ini lebih mudah gitu ya daripada zaman saya dulu, dan tergantung kalian pembangunan raportnya sudah baik apa belum. Dan harus berusaha untuk itu. Kalau kalian nggak berusaha untuk mencoba membangun raport, ya kapan kalian bisa gitu. Jadi nggak masalah, sekarang belepotan dulu nggak masalah. Tetapi kedepannya saya rasa kalian insya Allah akan bisa menjadi seorang pewawancara atau interviewer yang handal kalau kalian itu tidak pantang menyerah. Begitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai kekurangan dari wawancara. Next video kita akan membahas hal lain tentang wawancara. Masih tentang wawancara gitu ya teman-teman ya. Jika teman-teman suka boleh like, share, dan juga subscribe. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram Emak Bangsa. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.